One. Oke, kembali lagi di channel ini membahas seputar interior, baik dari segi produksi maupun pemasangannya. Oke, di video kali ini akan memperlihatkan sebuah pemasangan tempat kunci, di mana contohnya langsung saja saya ambilkan. Nah, tempat kuncinya seperti ini. Ada 5 slot kunci yang bisa diletakkan di tempat kunci ini, seperti pagar, namun ini kayu solid yang dilapisi HPL seperti ini. Nah, di video kali ini berbeda. Video kali ini membahas mengenai detail pemasangannya. Detail pemasangan yang dimaksud adalah detail pemilihan antara dua tipe cara pemasangan rak-rak dinding seperti ini, rak-rak kunci seperti ini yang menggunakan pengait untuk mengaitkan agar terkesan dia seperti melayang tanpa baut yang menyangga. Biasanya memang rak-rak seperti ini menggunakan baut yang ditembus dari depan, jadi kalau tidak ada penutupnya, kalau tidak di close dengan sebuah benda, jadi dia terkesan akan sedikit tidak rapi. Jadi saya di sini menggunakan sebuah pengait yang dimana pakunya atau skrupnya nanti akan dikaitkan di belakang ini. Jadi pemasangannya ini ada dua pilihan, di mana yang pertama, jika Anda mempunyai bor, jadi bisa memasang dengan bantuan visor dan skrup. Nah, pertanyaannya kan tidak semua orang mempunyai bor. Jadi gimana caranya memasang kalau nggak punya bor? Nah, pilihan yang kedua, Anda bisa menggunakan paku. Terus pemasangannya seperti apa? Oke, simak video ini sampai akhir. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, kamu harus tahu di mana pengaitnya itu berada. Jadi setelah tahu di mana pengaitnya itu berada, jadi kamu sudah bisa menentukan berapa sentimeter titik koordinatnya yang nanti dititikkan di tembok yang kalian tuju. Ini dia contohnya. Oke, ini dia contohnya. Tadi sudah sempat saya ukur bahwa untuk mencapai titik pertengahan ini dia membutuhkan 1 cm ke samping dan 2,5 cm ke arah bawah. Jadi nanti 2,5 cm ini dibuatkan titik koordinat di sini agar nanti bisa dititikkan juga di tembok tempat ini berada. Oke, terus yang kedua, setelah titik di kayu ini berhasil dibuat, langsung saja dititikkan ke temboknya dengan menggunakan bantuan penggaris dan pulpen agar nanti siap untuk kita bor. Nah, misalnya tempatnya di sini, saya inginkan tempatnya berada di titik ini karena ini merupakan tempat keluar masuk kita saat berkendara. Jadi setelah berkendara kita masuk ke sini, kunci bisa langsung diletakkan di rak kunci ini. Jadi tadi sudah ditandai titiknya, langsung kita tandai temboknya sekarang. Oke, jadi seperti itu. Ini bisa menggunakan bantuan water pass untuk lebih presisi kanan kirinya supaya tidak repot. Namun karena ini berada di samping tembok dan ada sampahnya, saya sudah bisa menggunakan perkiraan bahwa posisi ini sudah benar-benar lurus seperti ini. Oke, setelah ada di titik temboknya, kita lanjut ke step yang ketiga. Oke, step yang ketiga kita menggunakan bantuan penggaris dan langsung kita bor. Oke, dari titik yang 2,5 cm ke bawah, kita ambil 1 cm ke tengah untuk selanjutnya. Itulah yang menjadi titik pengeboran kita.
Oke, kita udah dapat 2 titik pengeboran. Jadi sesuai kesepakatan kita di awal bahwa yang pertama kita menggunakan bor dengan nanti diisi visor dan skrupnya. Namun bagaimana dengan yang tidak punya bor? Oke, kita satunya lagi kita akan menggunakan paku. Oke, bagaimana proses pengeborannya? Tetap simak video ini sampai akhir. Oke, selanjutnya kita langsung buat saja. Sebelum mulai mengebor, jangan lupa bornya ditandai kedalamannya sesuai dengan visor yang digunakan. Ya, jadi ya ditandai bisa menggunakan spidol. Kebetulan saya menggunakan blaster yang agar lebih terlihat. Ya, menggunakan spidol juga nggak apa-apa, itu kok sesuai dengan apa yang ada di rumah kalian. Oke, lanjut kita mengebor. Saya udah tandai. Selanjutnya saja kita mengebor tembok salah satu bagian tembok yang kita sudah tandai. Ya, saya mau bagian yang dibor bagian kiri ya. Oke, udah bornya selesai. Jadi cepat kalau kita menggunakan bor, dan kalau Anda menggunakan bor, nah inilah prosesnya. Sudah selesai. Selanjutnya salah satu bagiannya kita menggunakan paku. Oke, sebelumnya kita masukkan visor dan skrupnya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan visornya. Gampang sekali. Langsung kita masukkan skrupnya. Ya, selanjutnya kita bisa masukkan dengan menggunakan obeng sesuai kebutuhan. Oke, jadi agak keras karena saya menggunakan skrup yang ukuran 5 cm, lebih panjang dari ukuran visor. Jadi tembok yang sudah ditembus oleh bor kita tembus lagi menggunakan skrup 5 cm tersebut. Oke, selanjutnya kita menggunakan paku. Pertanyaannya kan nanti apakah sama menggunakan paku dan skrup, baik dari segi kekuatan dan lain sebagainya. Nanti kita jawab di akhir video. Lanjut aja, kita sekarang pakai paku. Hasil akhirnya seperti ini, yang menggunakan visor kita bor dan yang menggunakan paku. Nah, jadi sudah bisa terjawab, kalau kamu menggunakan bor pasti hasilnya lebih rapi. Jika kamu menggunakan paku, kamu harus lebih berhati-hati biar tidak seperti saya melukai bagian tembok yang lain. Nah, khususnya menggunakan paku nih, bisa jadi kalau pas kamu dapat posisi di beton gitu, hati-hati. Ini pas saya posisinya pas di belakangnya ini batu bata, jadi bisa tembus pakunya. Gunakan paku beton, misalkan paku yang lebih keras, agar sekali tancap kamu langsung bisa jos. Oke, nih ya. Nah, lanjut. Oke, kita sekarang lanjut pemasangan rak kuncinya. Setelah ini sudah selesai dibor dan diisi skrup, dan ini sebelahnya sudah diisi paku, kita masukkan sekarang rak kuncinya ke dalam pengaitnya. Oke, seperti ini. Jadi inilah hasil akhirnya. Kalau ditanya bagaimana kekuatannya, ini sama-sama kuat, baik menggunakan paku maupun menggunakan skrup.
Jadi sekarang sesuai keadaan Anda, apakah Anda memiliki bor atau tidak. Kalau tidak, bisa menggunakan paku. Kekuatannya sama, namun kelemahannya sudah tadi saya jelaskan di awal. Nah, selain itu adalah ini. Kalau kita menggunakan visor, ini kelihatan dari sini sudah rapat, sedangkan menggunakan paku masih ada longgar. Nah, yang terjadi adalah karena paku ini belum sepenuhnya bisa mempresisikan ini, artinya ini belum masuk sepenuhnya. Misalnya visor belum masuk sepenuhnya atau terlalu dalam, bisa kita baut lagi, bisa kita keluarkan atau kita masukkan, dan seperti itu, sesimpel itu. Kalau paku, hati-hati, kalau paku jangan sampai masuk terlalu dalam terlebih dahulu. Kalau paku itu kita kirakan aja segini dulu. Misalnya kita udah pasang ini, baru kita perkirakan lagi seberapa dalam kita harus memukul paku itu kembali. Kayak saya kurang dari masih ada longgar, jadi saya harus pukul beberapa mili lagi. Ya kayaknya cukup deh. Takutnya kalau terlalu masuk, dia susah keluarnya, seperti itu. Ya, terakhir kita masukkan kandungan kunci. Oke, nah, cukuplah. Cukup. Jadi inilah hasil akhir pemasangannya, baik menggunakan skrup ataupun paku. Jadi sama-sama, kalau ditanya kekuatannya bagaimana, sama kekuatannya. Nah, informasi yang terakhir, saya tadi menggunakan mata bor yang 8 mm dengan skrup kedalaman 3 cm, dengan visor kedalaman 3 cm dan skrupnya 5 cm. Pakunya menggunakan paku besi biasa dengan kedalaman 5 cm. Saya sarankan Pak menggunakan paku beton aja sekalian, biar lebih jos dia untuk masuknya dan tidak bengkot-bengkot di awal, dicabut lagi, dipasang paku yang lain lagi. Oke, sekian, inilah hasil akhir dari pemasangan rak kuncinya. Saya share secara detail. Jadi untuk produk-produk yang lain yang menggunakan pengait seperti rak kunci ini, cara pemasangannya sama. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kita ketemu di video-video yang lainnya.